warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami di OPMA, Obrolan Mahasiswa. Jadi di sini kami kedatangan narasumber yang spesial, yaitu Kak. Siapa namanya? Kak Reski, hai guys. Oke, Gimana nih Kak kabarnya Kak Rizky? alhamdulillah baik loh ya, baik banget. Ngomong-ngomong, boleh tahu nggak Kak, Kakak dari mana? Dari rumah. Oh enggak. Maksudnya dari mana? Oh, apanya? Soalnya Oh ya. Senior kalian baku nih deh. Angkatan berapa? Oh ya, jadi aku ini angkatan 2017, baru lulus bulan 8 kemarin. Kalian pasti kenal aku kan? Hai. Tadi mau nanya nih ya. Menurut kakak apa sih itu filsafat aliran progresivisme? Nah, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Iya. Ya, jadi sepemahaman kakak, mungkin pada saat kita di dunia kampus itu masih semester awal filsafat pendidikan, sepertinya MK filsafat pendidikan. Sempat kakak mengetahui tentang apa tuh progresivisme. Oke. Jadi itu tuh di mana di dalam ilmu kependidikan kita, kalau sebenarnya itu pendidikan bukan hanya sebagai pembelajaran yang untuk subjeknya. Contohnya seperti kita itu harus belajar dalam dunia pendidikan ini jangan berpatokan sama ilmu materi. Nah, seperti itu. Tapi kita malah berpatokan dengan aktivitas. Jadi, kalian belajar itu bukan hanya materi, bersudut pandangkan materi, teori, tetapi kalian juga bisa belajar melalui pengalaman kalian, aktivitas-aktivitas kalian, dimana pada saat mungkin bagaimana pengalaman kalian yang masuk ke dalam dunia pendidikan itu, pembelajaran itu. Pastinya tuh kan Kak dalam filsafat itu kan memiliki ciri-ciri. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari filsafat? Kalau ciri-cirinya dari berfokuskan ke pendidikannya kan, kakak sebagai kemarin mahasiswa yang di bidang pendidikan dan berperan sebagai guru, kita itu jangan melihat kemampuan siswa itu hanya dari ilmu otak mereka, tetapi apa kalian yang mereka bisa, supaya pada saat mereka dalam pembelajaran mereka itu tidak Berpatokan pada satu fokus, tapi dia bisa mengembangkan apa yang mereka punya, sehingga pembelajaran pada saat di kelas dia itu tidak monoton dan tidak berfokus dengan guru, tapi berfokus pada siswa. Jadi yang lebih aktif itu siswanya daripada dosennya. Daripada kan ya gurunya dalam bidang pendidikan. Ketika kita belajar di dalam lingkup kelas. Nah, jadi ciri-cirinya itu siswa yang lebih utama. Terus siswa juga Harus lebih aktif dibandingkan guru. Guru ini sebagai fasilitator di dalam pembelajaran itu. Dia cuma membimbing, tapi untuk menentukan jalan itu dari pengembangan diri si siswa. Sehingga itulah mungkin yang dinamakan progresivisme. Jadi kan progres, bagaimana kemajuan dalam pembelajaran dalam pendidikan. Kan kakak aliran filsafat progresivisme ini sangat membawa pengaruh besar di dalam dunia pendidikan. Kalau boleh tahu apa sih Kak pengaruhnya? Pengaruhnya dalam bidang pendidikan sangat berpengaruh atas kemajuan pengembangan diri siswa. Jadi kalau misalnya namanya progres, ketika siswa itu tidak ada progres,
ya akan mengalami kemunduran. Berarti bukan progres. Iya, seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali, apalagi guru tuh memang juga harus paham bagaimana progres civisme itu di dalam pembelajaran, di dalam kelas maupun di dalam sekolah. Jadi mereka itu sangat berpengaruh sangat penting atas kemajuan dari pengembangan diri si siswa tersebut. Bagaimana pandangan aliran filsafat ini mengenai kurikulum, sedangkan kurikulum pendidikan di Indonesia kan berubah-ubah tuh. Nah, Apalagi kan Kak sekarang nih kurikulum pendidikan Indonesia itu kan selalu berubah-ubah tuh. Nah, bagaimana pandangan menurut aliran ini? Kalau kita cocokkan pandangan pandangan kita terhadap kurikulum yang sering berubah-ubah dengan filsafat progresifisme, lihat dari kurikulumnya yang selalu berubah-ubah, sebenarnya kurikulum itu sebenarnya sama semua, cuma bagaimana cara guru untuk menentukan metodenya itu sehingga progresivisme itu terlihat pada siswa. Misalnya, kan dalam metode pembelajaran ada metode ceramah. ya ada Nah. juga yang kayak pakai apa namanya tuh? Yang apa sih yang kayak gitu nah. Papan tulis. Bukan papan tulis yang kayak di PowerPoint. kampus tuh. PowerPoint. Ya layar kaca. Oh, layar Astaga. Ya, itu lah. Kak. apa sih namanya tuh? PowerPoint lah. Bukan Kak, apa sih namanya? Alatnya. Proyektor. Ya, Astaga, layar tancap. Ya Allah guys, layar tancap dikira nonton bola. Sorry Kak. Nah, jadi kalau dari itunya betul, itu punya satu fokus yang memfokuskan siswa untuk melihat materi tersebut. Tapi di dalam progresivisme ini, menurut kakak itu dia itu lebih berfokuskan ke siswa. Jadi pengembangan diri siswa untuk jadi dalam kurikulum ini tergantung bagaimana gurunya mengelola pembelajaran ini dengan metode apa yang mereka pakai. Ketika mungkin mereka memakai metode ceramah yang kakak tadi bilang itu kan, atau enggak PowerPoint itu kan, PowerPoint yang ditampilkan hanya presentasi gitu kepada siswa, kan hanya berdiam diri melihat tanpa guru tahu siswa itu paham atau tidak. Nah, sebenarnya metode ceramah itu untuk kurikulum yang dulu mungkin bisa dipakai, tapi kalau untuk sekarang kan banyak sudah kita belajar metode-metode, apalagi kurikulum Merdeka itu menitik beratkan fokus kepada siswa yang aktif. Nah, sehingga pada saat kurikulum berganti alhamdulillah kalau kakak lihat sudah mulai membaik. Malah memang ada beberapa sekolah juga yang memfokuskan untuk pengembangan diri siswa. Jadi bukan guru yang memberikan materi atau apa gitu kan, tapi siswa yang mencari tahu. Nah, jadi siswa yang lebih kreatif, mengembangkan dirinya, dan kita sebagai guru juga harus percaya kalau siswa itu mempunyai kemampuan, sehingga kita dapat lihat bagaimana progresivisme. Oke. Ya seperti itu ya. Baiklah guys. Ya seperti itu. Jadi kan coba kalian juga. Kalian tuh tahu kok progresivisme itu apa? Kalau aku tanya. Kayak kemajuan gitu kan Kak. Nah iya, namanya progres, kemajuan. Kan kalau comeback itu apa artinya? Hadir kembali, kan beda. Nah kalau progresivisme, jadi apa tuh? Kemajuan apa? Kemajuan kepada Bagaimana? bagaimana cara
siswa itu mengembangkan minat dan bakatnya tuh Kak. Nah itu, makanya dari awal kan Kakak sudah bilang kalau misalnya progresivisme ini menekankan untuk yang lebih aktif itu siswa, sehingga pengembangan diri mereka, minat mereka, skill mereka yang mereka punya itu akan tersalurkan dalam pembelajaran. Nah, bagaimana guru mengemasnya lagi kayak gitu. Ini kayak gitu. Oh, jadi intinya tuh Kak, aliran ini lebih berpatok ke siswa gitu kan? Iya. Supaya Betul sudah. supaya pendidikan di Indonesia ini terus maju berkembang seiringnya zaman tuh kan Kak? Iya, cuma memang ada beberapa karena kurikulum ini berubah-ubah terus sampai guru-guru itu pada pusing. Kenapa sih kurikulum ini berbeda-beda terus? Sementara ketika memang gurunya paham akan adanya filsafat progresivisme ini ada, sepertinya tidak mengganggu kurikulum itu. Karena kalau dari KTSP ke-13 habis itu ke kurikulum merdeka, nah itu kan kalau kita bisa lihat itu makin kesini makin siswa itu dituntut untuk berpikir kritis, untuk mengungkapkan pendapatnya, menampilkan apa yang dia punya, skill apa yang mereka punya, sehingga kita harus percaya kalau mereka tuh memang punya skill dan bakat masing-masing kayak gitu. Kan calon guru Pak. Insya Allah, tabarakallah. Amin. Oke. Bagaimana nih Kak penerapan filsafat ini gitu? Penerapannya, ya itu dalam dunia pendidikan. Kalau dalam dunia pendidikan itu kan besar cakupannya kan. Mungkin Kakak tuh bisa kasih contoh yang kecilnya saja. Di dalam kelas kan kita pasti ketemu dengan siswa. Terus bagaimana cara pengaplikasiannya? Progresivisme. Oke. Nah, jadi pengaplikasiannya tergantung dari si gurunya lagi. Ketika dia memang paham akan progresivisme ini, dia pasti bisa mengelola kelasnya dengan baik. Ya, dia tidak hanya menggunakan metode ceramah, tapi dia menggunakan banyak metode sehingga siswanya berperan aktif. Gitu. Nah, jadi guru itu di dalam kelas itu hanya berperan sebagai pembimbing sama fasilitator. Nah, untuk pengembangan diri mereka, skill mereka itu mereka akan terlihat ketika guru itu hanya membimbing sama memfasilitator mereka. Kan peran guru tuh ada banyak tuh. Peran guru ada banyak. Ada sebagai pemimpin, sebagai pembimbing, habis itu sebagai pemberi motivasi, evaluasi. Itu kan banyak tuh macam-macam. Nah, tapi pada saat progresivisme ini dia hanya berpatokan kepada siswa yang aktif di dalam pembelajaran itu sih intinya menurut Kakak. Karena kalau kita berbicara panjang lebar dan itu berkepanjangan mengenai progresivisme ini akan pusing. Jadi tarik garis merahnya itu di mana kita melihat kemampuan siswa pada saat pembelajaran di kelas kan, dan kita hanya sebagai fasilitator mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka mau kemana dengan skill mereka, apa yang mereka punya. Nah itu dari situ. Tapi kalau untuk kita dek kamu begini ya, dek kau begini ya, kamu begini ya nak, kamu yang begini, nah itu bukan kan dalam pendidikan itu ada demokratis kan. Nah demokrasi kita kan bebas, jadi kebebasan kita dalam belajar, dalam mengemukakan pendapat kita sebagai siswa. Misalnya kita jadi siswa, nah kita jadi guru, kita hanya mengarahkan, membimbing, ini anak mau kemana, kemampuannya mau kemana, sehingga terlihatlah progresivisme mereka.
ya kayak Iya, progresivisme kan? Iya. Oh bisa sudah aku guys. Progresivisme. Kalau ini Kak, kan kita nih sebagai mahasiswa, kayak gimana sih kalau harus pengaplikasiannya tuh? Pengaplikasiannya tergantung sih di dalam bidang apa. Di bidangnya memang pendidikan, tapi tergantung mau menempatkannya di mana. Misalnya di komunitas-komunitas, kalian kan belum mengajar nih di komunitas-komunitas yang bergerak di bidang literasi itu bisa tuh. Sementara ini kan pengaplikasian progresivisme ini kan bagaimana cara kalian itu melihat progresi siswa dan memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan apa yang mereka punya. Berarti itu aja ya Kak? Itu aja, jadi kan progresivisme. Dia hanya bergerak di itu, melihat progres mereka, kemajuan mereka. Bukan pula kita yang menuntun mereka ke sini yang tadi kita bilang kayak gitu. Jadi ya, lingkupannya kecil. Kalau di dalam kehidupan kita pun selama kakak ikut penelitian, alhamdulillah rata-rata di sekolah di Tarakan itu sudah mulai melihat bagaimana kemampuan mereka, sehingga mereka itu bisa mengelompokkan siswa-siswanya. Itu yang bagusnya. Beda sama dulu itu kan dicampur aduk aja. Yang susah untuk melihat progresnya, kemajuan mereka dalam belajar. Jadi intinya Kak, aliran filsafat ini tuh sangat penting, terutama bagi kita sebagai mahasiswa, peserta didik. Mahasiswa apa? Mahasiswa pendidikan. Ya betul banget Kak. Masa kamu mahasiswa ekonomi? Tapi sih sebenarnya di jurusan manapun ini kan filsafat progresme itu kan menyeluruh. Cuma mungkin di dalam bidang pendidikan dia hanya berfokus sama pendidikan. Gitu ya kan? Iya. Itu kan yang kalian pelajari. Iya, aku juga kayak gitu kemarin. Filsafat pendidikan namanya. Oke Kak, ini ada nggak sih contoh dari aliran filsafat ini gitu? Contoh kecilnya aja Kak. Contoh kecilnya. Kan dia itu yang kakak tadi bilang, dia bebas kan? Kemajuan dalam menentukan apa yang mereka mau lakukan, kebebasan. Berarti contoh kecilnya kayak kalian boleh bebas memilih. Contohnya ya, bebas memilih jurusan, bebas apa lagi? Oh, bebas mau makan apa? Itu kan juga masuk. Progres ya kan? Nah, dan kalian juga bebas mau kemana, arah tujuan kalian sesuai dengan skill kalian, kayak gitu. Itu sudah. Jadi dari podcast kita habis dari bincang-bincang oleh Kak Reski dapat kita simpulkan bahwa ternyata aliran filsafat progresivisme ini di dalam dunia pendidikan ternyata sangat penting, terkhusus untuk peserta didik. Bagaimana cara mereka mengembangkan skill mereka, bagaimana cara mereka menentukan mereka tuh mau kebebasannya seperti apa. Seperti itu ya Kak ya, kedepannya bagaimana, minat bakatnya juga dikembangkan, seperti itu. Jadi mungkin betul. Kita tambahkan aja sedikit. Kalau kesimpulannya itu dari progresivisme itu, dimana kita sebagai calon guru, calon pendidik, kita melihat kemampuan dari si siswa tersebut, sehingga mereka tuh dapat menentukan kebebasan, mereka dapat memilih dalam kebebasan tersebut itu kan mereka mau arahkan kemampuan skill yang mereka punya mau kemana. Jadi kita tinggal mengarahkan sama mereka, kita sebagai fasilitator dari si siswa tersebut, peserta didik itu. Jadi ya itu progresivisme itu sangat penting. Jadi wajib hukumnya bagi kita sebagai calon guru untuk mengetahui tentang teori filsafat progresivisme. Ya, progresivisme. Oke guys, jangan lupa ya belajar filsafat. Oke? Progresivisme. Oke, Kak Reski udah pandai nih guys kejutan. Progresivisme.
Progres. Ya, jadi progres kemajuan si peserta didik dalam pembelajaran, dalam dunia pendidikan. Itu deh. Jadi dari video podcast kami hari ini bisa diambil manfaatnya Dan dibuang jelek-jeleknya ya guys ya. Guys, ini hanya bercanda. Tolong ditaruh bercanda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye, sampai jumpa. Satu, dua, tiga. Ribut, bang, boleh ke Buat lalu Bukan di snap.